Siap, perkenalkan nama saya Benedictus Pringgo Advento. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Di video kali ini saya akan memberikan submateri yang bertema konsep dasar eksponen dan sifat-sifatnya atau sifat-sifat fungsi eksponensial. Eksponen sering sekali digunakan oleh para peneliti untuk memudahkan dalam menulis angka. Misalnya, ada seorang peneliti luar angkasa yang sedang melakukan pengukuran jarak antara bumi dengan Mars. Kamu tahu kan seberapa jauh jaraknya? Ya, jaraknya berjuta-juta kilometer. Nah, supaya mudah dalam menulisnya, maka para peneliti menggunakan eksponen. Jadi, jarak yang berjuta-juta tadi oleh peneliti ditulis dalam bentuk eksponen. Nah, seperti apa sih eksponen itu? Yuk simak penjelasannya di bawah ini. Apa itu eksponen? Eksponen adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama, kemudian diulang-ulang. Ya, semacam perkalian yang diulang-ulang gitu deh. Eksponen bisa juga kita kenal sebagai bilangan berpangkat. Sebenarnya memahami eksponen enggak cukup hanya hafal masalah perkalian saja. Kamu juga harus memahami sifat-sifat dan bentuk lainnya dalam eksponen. Oke, sebelum kita ketahui apa-apa saja sifat-sifat eksponen itu, ayo kita ketahui dulu bentuk umum eksponen. Yuk simak baik-baik. Bentuk umum eksponen. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali titik-titik dikali A. A dikali A sebanyak N faktor. Keterangan: A pangkat N dibaca A pangkat N dengan A bilangan real dan N bilangan real. A sama dengan bilangan pokok atau basis, N sama dengan besar pangkat. Oke, dalam memahami eksponen, kita harus mengetahui terlebih dahulu sifat-sifat eksponen itu. Sifat-sifat eksponen sangat penting karena memiliki peran utama dalam dunia perpangkatan. Sekarang kita lihat ya seperti apa sifat-sifatnya. Sifat-sifat eksponen. Ada beberapa sifat yang bisa kamu ketahui dalam memahami eksponen, di antaranya 1. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah pangkat N. Perkalian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus ditambah. Contoh, 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 5. Contoh soal yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang pangkat N. Pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus dikurang. Contoh, 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 5 dikurang pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2. Contoh soal yang ketiga, A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali pangkat N. Jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Contoh, 4 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 dikali pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 6. Contoh soal yang keempat, A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M.
perkalian bilangan yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga. Contoh, 3 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Contoh soal yang kelima. Untuk bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka bilangan pembilang dan penyebutnya harus dipangkatkan semua, dengan syarat nilai B atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contoh, 5 per 3 pangkat 2 sama dengan 5 per 2. 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Contoh soal yang keenam, pada sifat ini, jika A pangkat N di bawah itu positif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya, jika A pangkat N di bawah itu negatif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi positif. Kita lihat rumus dan contohnya ya. 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Contoh, 1 per 4 pangkat 6 sama dengan 4 pangkat negatif 6. Contoh soal yang ketujuh. Pada sifat ini kamu bisa lihat terdapat akar N dari A pangkat M. Nah, ketika diubah jadi eksponen, akar N menjadi penyebut dan pangkat M menjadi pembilang. Dengan syarat nilai N harus lebih besar atau sama dengan 2. Kita lihat rumus dan contohnya ya. N akar A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Contoh, 4 akar 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 6 per 4. Contoh soal ke-8. A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk sifat yang satu ini, syaratnya nilai A tidak boleh sama dengan 0 ya. Karena kalau A sama dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Mau tahu kenapa bisa begitu? Simak penjelasannya. Kedelapan sifat eksponen di atas harus kamu pahami benar-benar ya, karena seringkali dalam satu buah soal eksponen terdapat banyak sifat eksponennya. Kalau kamu enggak benar-benar paham, kamu akan sangat kebingungan dalam mengerjakannya. Oke, sekarang kita coba mengerjakan sebuah soal ya. Contoh soal eksponen. 1. 6A pangkat 3 tutup kurung pangkat 2 dibagi 2A pangkat 6 sama dengan penyelesaian sama dengan 6A pangkat 3 tutup kurung pangkat 2 per 2A pangkat 4 sama dengan 6 tutup kurung pangkat 2 dikali A pangkat 3 tutup kurung pangkat 2 per 2A pangkat 4. Di sini kamu lihat ya, kalau A pangkat 3 tutup kurung pangkat 2 itu merupakan bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi. Jadi berdasarkan sifat eksponen poin 3, kita bisa kalikan pangkatnya. 36 dikali A pangkat 6 per 2 kali A pangkat 4. 36 nya kita coret dan 2 nya juga kita coret. Hanya tersisa A pangkat 6 dan A pangkat 4. Kemudian pangkat 6 bisa dikurangi dengan pangkat 4 karena merupakan operasi pembagian dengan basis yang sama. Jadi jawabannya sama dengan 18A pangkat 2. Sekarang sudah jelas kan? Untuk memahami eksponen, kita harus mengerti sifat-sifatnya. Kenapa begitu? Karena untuk lanjut ke pembahasannya,
kita harus paham dulu dasarnya. Sekian sub materi yang sudah saya berikan kepada teman-teman yang bertemakan konsep dasar eksponen dan sifat-sifatnya atau sifat-sifat fungsi eksponensial. Jika teman-teman ingin mengunjungi website yang saya sudah tunjukkan tadi, teman-teman bisa mengklik link yang ada di deskripsi untuk menuju ke website yang sudah saya tunjukkan tadi. Sekian presentasi saya Benedictus Pringgo Advento dari kelas 10 MIPA 5. Saya ucapkan terima kasih.